perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi sah dan satu perkawinan itu sah secara agama dan sah secara hukum. Yang menunjukkan nanti berita catatan sipil hanya dicatat secara hukum. Kemudian pasal 3, pada sisa dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh punya seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh punya seorang suami. Kemudian hak dan kewajiban diatur pasal 30, suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang bersih seharusnya masyarakat. Kemudian pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Pasal 31 ayat 2, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Dan pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kalau sebenarnya saudara Yulistian Pratama sudah pernah kawin atau belum? Saksinya Pak, pernah kawin Pak ya sebelum saudara Yulistian kan? Kalau sudah di Budin belum sudah pernah kawin sebelumnya? Saksinya Pak, belum pernah kawin Pak ya sebelumnya sudah di Budin belum ya Pak? Iya. Baiklah, kedua saksi menyatakan bahwa perempuan sebelumnya belum pernah kawin dan ada suatu saat nanti ada seorang wanita mengaku istri dari saudara Yulistian Pratama ataupun ada seorang pihak mengaku suami dari saudari Budin dan Nur Widya, saksi bersedia bertanggung jawab Pak ya. Baik, ini akta perkawinannya, silakan ditandatangani. Baiklah, berada ini hari Sabtu tanggal 17 Maret tahun 2018 menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 dan Peraturan Nomor 9 tahun 1975, perkawinan antara saudara Yulistian Pratama dengan saudari Ibu Dudindrum Suni Nur Widya. Dengan ini secara hukum kami kukuhkan dan kami nyatakan sah sebagai suami istri. Selamat kembali. Saat tempat kami terima kasih kepada keluarga, terima kasih, selamat pagi. Dalam hal ini, pertama, pelayan firman kita akan dilayangkan oleh Pendeta Binsar J. Fatpahan, AKBP, dosen STPF dari Jakarta. Kemudian pemandu acara nanti oleh Penatua Desi Kristanti. Kemudian pendamping saya, Penatua Dodi Lubis. Kemudian pembantu persembahan oleh Penatua Edi Purwanto. Kemudian koordinator kolektan oleh Penatua Hari Budianto. Kemudian penyerahan Alkitab dan penandatangan piagam oleh Penatua Magdalena Pulungan. Penyerahan cincin oleh Penatua Catur ini. Sudah ada ya? Kemudian sambutan oleh Penatua Jupiter Bule. Beliau sudah hadir? Sudah ya? Kemudian penyambut jemaat sudah, teman-teman kita di depan. Kemudian pelayan teknik sebatian juga sudah, pemerhati sudah, pemusik oke. Kemudian pro kantor sudah oke. Dan ada persembahan pujian dari PS Gabungan GKI Jati Asih. Mungkin ada yang terlewatkan kelengkapan? Dan PS GKP Sukabumi. Baik. Persembahan pujian oleh PS Gabungan GKI Jati Asih dan PS GKP Sukabumi. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti pemberkatan kita akan dilayankan oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama, Pendeta Binsar Jonathan Fatpahan selaku pelayan firman, dan Pendeta Edward Pureen. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami berkumpul bersama dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan bagi saudara-saudari kami, Pendeta Budi Nungrum, Sani Nur Widya, dan Pendeta Yulistian Pratama Tahun. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami, ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Karena Tuhan yang menolong kami, sehingga seluruh pelaksanaan ibadah ini Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Berkati kedua keluarga, telah khusus kedua mempelai yang mempersiapkan hati ke hadapan Tuhan dan hadapan jemaatnya untuk mereka berikrar menjadi
sepasang suami istri dan keluarga yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka ketika Tuhan pun pertama kali hadir, seperti Tuhan menyatakan mujizat dalam pernikahan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong seluruh rangkaian acara yang akan dilangsungkan pada hari ini, sehingga semuanya berlangsung dalam keadaan baik sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pelayanan kami dan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
firman yang akan menjadi panduan mereka boleh kami pahami ya Tuhan melalui Roh Kudus. Dan biarlah kami juga semua yang mendengarnya melakukannya dalam kehidupan kami hari kesana. Berbicara pada kami Allah karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Juga ngajin. Kalau dalam bahasa Jerman, Horas. Kayaknya masih lemas ya buat diri semuanya. Biasanya kalau yang anak itu harus agak kencang. Horas. Saudara-saudara, senang sekali kita bisa bersama di sini, Yudis dan Sani. Sani dan Yudis, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1. Saya akan baca untuk kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal perjalanan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal perjalanan. Saudara boleh ditampilkan? Saudara, firman Tuhan pagi ini bertema soal biarkanlah Allah yang membangun rumah kita. Saya maaf boleh mencetak sekali. Coba dulu pakai. Maka sudah. Boleh saya ikuti saya aja Pak. Kalau saya bilang next kalau miss. Nah saudara firman Tuhan hari ini boleh lihat selanjutnya Pak. Sekali lagi. Dan sekali lagi ada foto kedua mempelai ini. Kebetulan saya cari di internet. Entah kenapa ini muncul. Bukan foto yang ada di depan kali foto. Jadi saya mohon maaf ini bukan pilihan saya, ini pilihan internet. Yudis dan Sani hari ini jadi juga. Yudis dan Sani ini adalah pasangan yang cintanya bertemu karena misteri. Jadi STT ini buah apa? Atau nama bokehnya sekarang STT. Ada beberapa proses bagaimana orang bisa memadu kasih selagi ya sebelum, selagi dan sesudah. Sebelum artinya sebelum masuk STT dia sudah punya pacar, lalu di STT masih lanjut, lalu sesudah STT masih lanjut lagi. Ini agak jarang. Selagi lagi di STT ketemu, lalu nanti memadu kasih. Nah, ini ada contohnya di sini. Pendeta Bengan di sini, ada Kak Gesa. Ini yang selagi. Kalau mereka ini sih sudah artinya sudah selesai STT baru kayaknya nggak ada lagi yang lain, kita aja deh. Tapi cinta memang misteri. Cinta memang misteri. Mulai live selanjutnya cinta memang misteri. Kita tidak tahu kapan cinta itu datang. Mungkin buat burung merak, cinta itu lebih gampang kita lihat. Lebih gampang dilihat karena jantan yang paling disukai adalah mereka yang burung bulunya paling indah dan paling tinggi. Buat singa juga gampang kita lihat. Singa yang jantan yang paling disukai adalah singa yang janggutnya paling tebal. Yudis ini tidak punya, dia pelihara janggut sedikit. Mungkin dia ambil juga rumus ini. Boleh live saja deh. Dan menarik sekali, burung ini adalah spesies yang mirip, masih keluarga dengan burung cendrawasih. Ini punya tipe yang sedikit unik burung ini. Burung ini akan ketika musim kawin tiba, burung jantan akan bernyanyi, lalu menarik perhatian burung betinanya, lalu burung betina akan menyahut. Ini burung betina yang sedang menyahut. Lalu kemudian dia bilang saya siap gitu ya. Lalu bilang lo mau ngasih apa mau gue. Nah, selanjutnya adalah burung jantan akan bekerja membangun rumah. Jadi burung ini baru mau sama pasangannya kalau ada rumahnya. Burung jantannya akan bangun rumah, dan setelah
burung jantan bekerja membangun rumah, dia bekerja keras ya. Ini spesies yang cukup baik menurut saya. Dia bekerja keras membangun rumah, mempersiapkan masa depan bagi pasangan itu. Lalu setelah selesai, dia akan menyatakan sudah selesai, sekarang saya siap, mari kita lakukan. Itu kira-kira. Ini tarian. Nah, boleh lihat selanjutnya. Nah, ternyata bukan cuma manusia saja yang perlu rumah dulu sebelum menikah, ya, burung juga. Saudara-saudara, bagaimana dengan Darwin? Charles Darwin punya teori bagaimana seseorang bisa suka dengan pasangannya. Kenapa manusia bisa suka dengan pasangannya? Tapi ini teori yang sudah tua sekali, Bapak. Berlaku mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Teorinya apa? Bagi Darwin, laki-laki yang disukai adalah laki-laki yang tinggi besar, tinggi dan berdada bidang. Seperti Yudis. Yudis lebih tinggi dari saya. Lalu perempuan yang disukai seperti apa? Ini teori Darwin, lagi-lagi teori Darwin, teori evolusi, adalah perempuan yang berbingung besar. Mereka bertemu hari ini tanpa direncanakan, saudara-saudara. Tetapi sekarang apa alasan orang memilih pasangan? Kalau pada zaman ini, mungkin ada alasan. Yang pertama adalah alasan mobil. Mobilnya apa? Mobil apa? Yang kedua adalah alasan kecerdasan, kepintaran. Kalau orangnya cerdas, sekarang cerdas adalah seksi. Smart is seksi. Atau mungkin bisa main musik, main gitar. Jadi bisa main gitar, meskipun ya lumayan. Dan bahkan ada penelitian Bapak Ibu bahwa selanjutnya bahwa laki-laki yang membawa kita lebih menarik dari perempuan. Bukan main gitar itu Pak, bawa gitar. Makanya saya ingat Yudi juga dulu di kampus suka bawa gitar, meskipun mainnya ya kan benar itu, suka bawa gitar. CG yang penting bawa. Studi selanjutnya juga mengatakan ini studi, ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi ini saya nggak ngarang ya Bapak. Kalau seperti pendeta Ari di sini, dia main orgel. Siapa yang mau bawa orgel? Ya? Susah. Saya sedih, tolong mainkan sebuah lagu untukku. Mari kita pergi dulu ke gereja cari orgel, baru saya main. Gitar gampang. Atau mungkin alasan yang mungkin tidak baik adalah alasan uang. Nah, kenapa Yudis memilih Sani? Kenapa Sani memilih Yudis? Misteri. Amsal 30 ayat 18 sampai 19 mengatakan, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kenapa Yudis jalan dengan Sani? Misteri ilahi dan misteri cintalah yang mempertemukan mereka berdua. Ini lebih bagus kayaknya. Kalian bisa kayaknya yang pertama, kalian dari Facebook ini. Nah, saudara, mereka ini adalah contoh misteri yang muncul di sini di hadapan kita bersama, dan mereka membangun rumah bersama. Mereka kan membangun kediaman bersama. Kalau misalnya saya bertanya, Bapak, saya bertanya pada kalian berdua, Yudis, rumahmu di mana sekarang? Di mana? Di Galaksi. Sandi rumahnya di mana? Jati Bening. Mereka kan membangun rumah bersama. Dan ini agak sulit. Ini adalah salah satu kesulitan mereka. Selain juga karena mereka adalah pasangan beda agama. Satu agama GKI, satu agama GKP. Mereka adalah pendeta agama HKBP. Rumah, di mana rumah? Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris katanya home is where your heart is. Home is where your heart is. Nah, rumah Yudis telah ini adalah
di mana saja Sani berada. Rumah Sani adalah di mana saja Yudis berada. Bisa di Sukabumi, bisa di mana ya? Jati Asih. Tadi katanya Jati Bening, Jati apa yang mau bilang tadi? Jati Bening. Nah, karena itu di dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara home dan house. Home dan house. Keduanya merefer kepada rumah. Kalau di dalam bahasa Batak ada jabu dan bagas. Dalam bahasa Jawa saya agak kurang tahu. Jabu itu biasanya menunjuk pada rumah, bangunan, jabu, rumah. Rumah ada jendela, ada pintu, ada tanah, properti. Tapi home adalah hati, bagas. Rumah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaannya, dua-duanya rumah. Kenapa? Karena buat orang Indonesia, house adalah home, home adalah house. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, house menjadi properti yang bisa dijual kapan saja. Kalau orang dulu makanya Bapak jarang sekali jual rumah. Karena rumah itu bukan cuma rumah, rumah adalah identitas dia. Rumah adalah tempat di mana dia berada. Bahkan sesudah dia meninggal, pesannya sering sekali kalau di kampung orang bilang, jangan jual rumah ini, biarlah rumah ini menjadi rumah tempat kalian bertemu anak-anakku. Karena rumah adalah identitas. Setiap kali ditanya di mana rumahmu, kita selalu merujuk kepada sebuah tempat di mana kita merasa paling nyaman. Rumah Yudis adalah di mana Sani berada. Rumah Sani adalah di mana Yudis berada. Saya punya pengalaman ini ketika saya pergi ke Yogyakarta. 2 tahun yang lalu kami sekeluarga pergi ke Jogja dan boleh live selanjutnya Pak. Kami pergi ke Jogja, keluarga kami bawa mobil menuju Bali. Kami singgah di Jogja, keliling-keliling. Lalu ketika kami sedang berjalan ke Jogja, saya menerima kabar bahwa saya harus pergi ke Jakarta untuk mengerjakan satu urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu saya memutuskan untuk terbang ke Jakarta. Kami naik mobil saya tinggal di Jogja dengan keluarga. Saya terbang ke Jakarta. Lalu besok paginya saya kembali lagi segera ke Jogja setelah urusan selesai. Yang menarik adalah ketika saya tiba di rumah kami di STT Jakarta. Ketika saya tiba di rumah di STT Jakarta, saya merasa rumah saya bukan rumah, karena sepi. Karena keluarga saya tidak ada di rumah. Dan saya jadi sadar bahwa selama ini kami sedang jalan-jalan bawa rumah. We are traveling at home. Aneh ya, bisa jalan-jalan dengan rumah. Karena begitu saya pulang, saya hanya tidur depan TV, saya tidak masuk kamar. Karena saya tidak tahu mau ngapain, di rumah nggak ada siapa-siapa. Rumah hanya menjadi bangunan kosong ketika tanpa orang-orang kita kasih. Dan saya sadar bahwa selama ini ternyata I am traveling with my home. Dan saya rasa ini menjadi pesan buat Ani dan Yudis. Mereka ini akan menjalani sebuah hubungan long distance relationship. Memang nanti kita harap akan ada solusi dari dua agama yang berbeda ini. Tetapi mereka menjalani dan mereka tahu risikonya dan mereka siap melakukannya karena cinta. Karena itu Yudis dan Sani, bangunlah rumah di mana rumah kalian adalah kalian. Bukan gedung, tetapi rumah, entah Sukabumi, entah di sini, juga bisa menjadi tempat yang menunjukkan apa yang sedang kalian rasakan. Rumah, gedung juga bisa menunjukkan apa yang kalian rasakan. Saudara, sebuah penelitian kita tahu, boleh lihat saja Pak, sebuah penelitian melakukan eksperimen menaruh nasi di dalam toples. Ini mungkin kita tahu. Dan nasi yang ditaruh dalam toples, 3 toples, yang satu tidak diapa-apai, jadi hanya disimpan saja dalam toples, disimpan. Toples kedua setiap hari bilang I love you setiap hari. Toples 3 selalu tiap hari bilang you're an idiot setiap hari selama 3 minggu. Kita bisa lihat yang you're an idiot busuk dengan air yang kental. I love you masih berbentuk nasi bagus, masih putih dia. Dan yang biasa itu busuk
busuk biasa. Kenapa? Karena ternyata benda itu pun menyimpan perasaan kita. Jadi bukan pertama home adalah hajat, tapi kedua home, rumah juga adalah tempat di mana kita menyimpan emosi. Oleh selanjutnya bukan cuma nasi, ini air juga, air dari danau di Jepang juga seperti ini. Jika dia didoakan jadi bagus molekul. Karena itu saudara-saudara, ada juga istilah rumah hantu. Kalau kita di Asia ini banyak sekali rumah hantu. Kenapa ada rumah hantu? Karena ada, menurut penelitian, ada orang yang marah atau ada peristiwa besar negatif yang terjadi di rumah itu, entah pembunuhan, perampokan, lalu rumah itu ditutup, sehingga energi negatifnya masih tinggal di rumah. Ternyata manusia bisa merasa energi. Ini juga makanya saudara-saudara, kalau saya pergi ke rumah seorang besuk, saya bisa tahu apakah orang itu habis berantem atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti saya pergi entah ke Sukabumi suatu saat nanti atau ke sini, kita selalu bisa merasa rumah itu, ini orang baru marah atau baru ketawa. Kita bisa merasa, karena rumah pun menyimpan energi. Dan itu yang membuat kita juga senang ke gereja, karena gereja menyimpan energi positif. Karena kita memuji dan memuliakan Tuhan ada di situ. Karena itu Sani dan Yudis, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Dan siapa yang mengatakan ini, saudara-saudara? Raja Daud. Raja Daud, Salomo yang menyanyikan ini. Salomo berasal dari keluarga Raja Daud, dan Salomo tahu persis apa yang terjadi di kerajaan Daud. Pertengkaran keluarga, rumah yang selalu berpindah-pindah, dan hati yang tidak satu. Bahkan kemudian nanti sudah Salomo, kerajaan Israel berpecah dua menjadi Israel Utara dan Selatan. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan saya buat Yudis dan Sani adalah, boleh tanya sekali lagi, siapa yang engkau percaya untuk memimpin rumah? Siapa pemimpin rumah? Nah ini susahnya itu. Kalau dua-duanya pendeta, ya, berantem pakai ayat gitu. Ya, makanya saya nggak pilih ayat Efesus. Kalau Efesus itu berpihak gitu. Istri tunduklah pada suamimu. Itu Yudis. Dengar itu kata Bang Binsa. Tapi saudara-saudara, siapa pemimpin di rumah kita? Apakah saya? Boleh lihat selanjutnya Pak. Apakah saya? Apakah pasangan saya? Apakah alam semesta ini? Atau apakah Tuhan yang memimpin? Memimpin keluarga adalah Tuhan. Karena itu Yudis dan Sani harus selalu berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita percaya selain Tuhan. Tentu mereka berdua tahu ya. Tidak ilmu yang bisa kita percaya, bukan juga uang, atau bukan juga kuasa, atau bahkan bukan teknologi. Siapa yang bisa kita percaya? Hanya Tuhan. Karena itu kalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, sia-sialah usaha yang membangun. Nah, selanjutnya, karena itu pesan kita hari ini, Yudis dan Sani, rumah bukanlah properti. Karena kalian akan berpindah-pindah. Rumah kalian adalah pasangan. Kalau bocor, rumah bocor, jangan dijual. Dan ini kecenderungan orang masa kini, Ibu. Kalau rumahnya bocor, rumahnya ditinggalkan. Saya tidak bahagia lagi bersama pasangan saya. Saya tidak lagi merasakan sukacita. Saya tidak mau lagi bersama dengan dia sudah berubah. Dan ini yang terjadi. Abandon ship. Rumah bocor, kita tinggalkan. Rumah bocor, perbaiki. Dan kami kemarin dalam percakapan ada perjanjiannya, Bapak Ibu.
mereka berdua sudah menunjuk siapa juru damai mereka yang sudah saya catat dalam perjanjian STT Jakarta. Tanggal berapa itu? Perjanjian STT Jakarta 4 hari minggu lalu. Di situ saya catat persis siapa yang akan mendamaikan mereka kalau ada perselisihan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pendeta kalau berantem memang ngeri-ngeri sedap juga Bapak. Pendeta kalau berantem. Maka istri saya bukan pendeta. Karena saya takut pulang ke rumah saya tidak dinasehati. Tetapi saya senang sekali bahwa mereka membagi rumah. Karena itu rumah juga untuk dibagi. Share to the home. Bagi rumah kalian kepada orang yang merindukan rumah. Karena itu setiap kali kami nanti datang ke rumah kalian, harusnya sukacita kami dapatkan di dalam rumah kalian. Dan apapun yang terjadi, no matter what, always return home. Because home is not a house. Your home is with each other. Dan ini adalah pernikahan dua pribadi yang kuat. Ada satu dari GKI, satu dari GKP. Dan ada satu arah Sukabumi dan satu arah Bekasi. Betul ya Pak? Boleh lihat selanjutnya Pak. Nah kalau ini fotonya, nah gimana? Kira-kira menurut Ibu Bapak siapa yang lebih beruntung? Berdasarkan foto ini siapa yang lebih beruntung? Yudis yang beruntung atau San yang beruntung? Dan dua-duanya adalah pribadi yang kuat. Satu kuatnya kuat diam, satu kuatnya kuat ngomong. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat layar selanjutnya, kalau kita melihat foto ini, maka kita bisa percaya rumah mereka menjadi rumah yang memberkati yang lain. Mari kita doakan mereka ya, karena perjalanan mereka ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan ke depan. Nah, pesan yang terakhir adalah soal pesan. Komunikasi menjadi penting, Bapak dan Ibu Pendeta yang saya hormati. Bahkan kemarin kami sudah membicarakan beberapa hal praktis yang mungkin belum dilakukan oleh mereka, yaitu beli nomor ya. Udah jadi belum kan? Praktis. Jangan sampai ada teks yang seperti ini. Boleh lihat selanjutnya. It's over, don't ever call me again. Jangan sampai. Dan mereka sudah sepakat karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia sampai mau memisahkan kalian, sampai maut memisahkan kalian, atau jangan sampai Allah yang memanggil. Jadi kalau ini boleh lihat saja Pak. Kalau ini Allah yang memanggil lah, kalau ini terserah. Tetapi kalian berdua sudah dipanggil. Karena itu pesan terakhir saya akan bacakan ayat kita ini. Dikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dan rumah yang dimaksud di sini adalah baik, bukan hanya bangunan, tapi kalian berdua. Serahkan pada Tuhan, jangan serahkan pada ini. Serahkan pada Tuhan. Kalian berdua adalah sama-sama pelayan Tuhan. Kecenderungan kita adalah kita merasa tahu apa yang Tuhan inginkan. Serahkan pada Tuhan. Karena sia-sialah usaha orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita. Selamat memasuki pernikahan Sandi dan Yudis. Terima kasih sudah mengajak saya berpartisipasi di dalam pernikahan kalian. Tuhan berkati Pak Minang, keluarga, Bapak dan Ibu. Semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang menjadi berkat bagi kita. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan juga kemuliaannya terlihat di dalam keluarga. Amin. Rumah tangga
disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama memulai, perlu menyadari hal itu. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Yudistian Pratama Hukahulu dan Saudari Budiningrum Sani Nur
media. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini dilayangkan. Tujuan pernikahan Kristiani adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan mulia, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling melayani. Kepada saudara berdua, silakan mengucapkan janji dasar Tuhan. Haleluya. Katakan Allah, aku mengaku dan menyatakan terima ilmu dari istriku sebagai suami yang beriman. Aku berjanji memelihara hidup kudus dengan tetap mengasihi waktu malam maupun kurang, pada waktu sehat maupun sakit, akan tetap memelihara dengan sampai
dan menyatakan menerima jabatan sebagai suami, sebagai istri yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap memelihara dengan setia dalam kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun dan akan tetap memelihara dengan setia sampai kebangkitan memisahkan. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Christian Pratama Utamruk dan Saudari Budiningrum Sanilwi datang untuk memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus atasnya, supaya dengan kasih yang penuh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka pada hari ini. Saudara Yusian Pratama Utamruk dan Saudari Budiningrum Sanilwi, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara Yusian Pratama Utamruk dan Saudari Budiningrum Sanilwi, Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Saudara Yusian Pratama Utamruk kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai tanda cinta kasih yang kepada. Saudari Budiningrum Sanilwi, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepada. Kedua, silakan penandatanganan piagam. Dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara. Camkanlah ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari. Terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Oh
Budi Ningrum, Sani Nurwidya boleh mengalami proses-proses yang indah dalam kehidupan mereka, dan hari ini Tuhan mempersatukan mereka di dalam pernikahan kudus. Maka Tuhanlah yang akan menjadi kepala di rumah mereka. Tuhanlah yang akan memimpin mereka untuk menjalani kehidupan dan untuk setia kepada komitmen-komitmen yang sudah mereka ucapkan dan sampaikan satu dengan yang lain. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama-sama dengan Dia kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada kami. Demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dilakukanlah di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami, dan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang buruk. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, kasih Tuhan setinggi langit, setia Tuhan sampai ke awan-awan. Di dalam kemurahan Tuhan kami beroleh berkat. Tuhan sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami. Hanya karena kebaikan Tuhan jugalah kami mampu menyatakan syukur melalui persembahan ini. Terpujilah Tuhan dalam segala perbuatan kasih Tuhan, yang dalam kebaikan itulah kami dan keluarga yang baru ini boleh dipersatukan sebagai keluarga besar dalam kasih Kristus. Karuniakanlah keluarga yang baru terbentuk ini dan juga kami semua dengan kearifan dan pengabdian untuk menata kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Berkati kami semua sebagai keluarga dalam jemaat Tuhan, agar kami bisa saling memberi kekuatan ketika diperlukan, saling menuntun dalam kebimbangan, saling menjadi peneduh dan penolong di saat duka, serta menjadi kawan dalam kegembiraan. Karena itu ya Bapa, persatukanlah keinginan kami dalam kehendak Tuhan, kiranya kami semua boleh hidup bersama dalam kasih dan damai sejahtera, dan hidup kami semua boleh menjadi persembahan yang hidup di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini terimalah berkat. Biarlah kasih karunia Kristus hadir menghampiri saudara. Cinta kasih Allah Bapa melingkupi saudara. Roh Kudus menjaga saudara, supaya saudara dapat tetap hidup di dalam iman, berlimpah di dalam pengharapan, dan bertumbuh di dalam kasih sejak saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sugan Enjil. Horas. Jauh. Ibu bapak dan saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat GKI Jati Asih mewakili seluruh jemaat GKI Jati Asih, baik yang hadir maupun yang tidak hadir,
yang jumlahnya sekitar 800 orang, termasuk simpatisan bisa jadi 1000 kalau ada semua. Kami mengucapkan selamat datang di jemaat GKI Jati Asih di sini. Secara khusus bagi yang baru pertama datang di sini, selamat datang. Kami berharap Ibu Bapak dan Saudara bisa menikmati persekutuan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi hingga pada saat ini dan beberapa saat kemudian. Dan yang sudah beberapa kali datang ke sini, kami ucapkan terima kasih juga, selamat datang. Kiranya datang lagi ke sini. Seandainya suasana di sini memanggil Bapak dan Saudara. Yang terhormat Pendeta Pelayan yang kali ini luar biasa, 3 orang, Pak Pendeta Gatot, Pendeta senior kami di sini, dan Pendeta Binsar Jonathan Parapat. Ya, kita sudah kenal ini Pak Binsar. Dengan Pak Binsar ini kami pernah melayani sama-sama di PGI sekitar 17 tahun yang lalu. Sebelum berangkat ke London untuk meneruskan studi, dan saya tidak pernah bertemu lagi. Hari ini sudah. Selamat datang di GKI Jati Asih Pak Binsar. Sebetulnya tidak terlalu jauh dari tetangga di sini. Kita berharap ini bukan pertama dan terakhir dari Pendeta Binsar bisa datang kembali melihat kita di sini kalau waktu bertemu. Kemudian Pendeta Edward Real. Ini terpengaruh bahasa Inggris. Yang terhormat majelis jemaat dari GKP yang kelihatannya semua hadir, dan juga para pelayan pendeta yang mungkin hadir di sini yang kami hormati. Yang kami hormati keluarga kedua mempelai yang itu hari ini sangat berbahagia. Kemudian tamu-tamu undangan kami dan semua jemaat yang pada saat ini hadir di dalam kebaktian yang kudus ini. Dan atas nama majelis jemaat mengajak kita untuk bersyukur bersama-sama untuk acara yang boleh berlangsung pagi ini sejak awal hingga pada saat ini, sehingga peneguhan pernikahan Pendeta Sani dan Pendeta Yudis boleh berjalan dengan sangat lancar. Ibu Bapak dan Saudara, sebelum saya meneruskan sambutan ini, saya mengajukan satu pertanyaan. Ini termasuk pertanyaan copy paste, ini kebiasaan Pendeta Gatot selalu bertanya. Ada satu orang yang saya minta untuk menjawab. Kalau tidak keberatan, saya minta Penatua Aaron. Penatua Aaron, mohon ke depan cepat supaya saya bisa selesai. Ya, saya tidak pernah dipanggil yang lain, jadi saya salah. Penatua Aaron ini adalah kasih pelayanan. Ya, pertanyaannya sederhana aja. Penatua Aaron, adakah yang tidak berbahagia hari ini? Itu harus dijawab secara jujur, Pak. Tadi dia dapat jemaat. Pagi hadiahnya begini ya Pak. Saya kasih sepeda. Hadiah semua Mas. Terima kasih. Terima kasih Penatua Aaron. Semoga itu adalah jawaban yang jujur. Dan saya berharap itu adalah jawaban kita semua pada saat ini. Kita semua datang ke sini karena kita berbahagia. Kita semua berbahagia sehingga kita semua datang pagi-pagi berpakaian semua yang terbaik, termasuk saya juga pagi ini. Datang dari jauh, semua
baik dan baru. Saya tidak ragu ibu-ibu pasti bangun lebih awal, terutama antri salon. Ya, semoga juga kita salonnya tidak terlambat dan hari ini kita menikmati, saat ini kita menikmati kebahagiaan itu. Ibu bapak saudara, betul bahwa kehidupan kita adalah misteri. Tidak saja love yang misteri, tetapi juga kehidupan. Pernikahan juga misteri. Dan hari ini misteri itu terbuka satu dalam pernikahan Pendeta Sani dan Yulis. Misteri karena tidak pernah berpikir sampai di sini akhirnya bertemu antara Pendeta Sani dan Yulis. Misteri terbuka dan sudah bukan misteri lagi ketika pernikahan ini sudah menjadi satu. Di balik misteri ibu bapak saudara yang ada adalah pasti kebahagiaan. Dan itu tadi yang dijawab oleh kita tua Aaron, kita semua berbahagia. Tentu saja pertanyaan lebih lanjut, siapa yang paling berbahagia saat ini? Saya yakin semua punya alasan untuk berbahagia. Tentu saja kedua keluarga pasti sangat berbahagia karena satu pekerjaan besar selesai pada hari ini, mengantar putra putri mereka menjadi sebuah keluarga kudus. Jemaat saya pikir juga pasti berbahagia. Jemaat GKI Jati Asih dan juga GKI Jemaat GKP, ya, GKP dari Sukabumi pasti berbahagia. Paling tidak lagi bertanya-tanya terus siapa dan kapan. Ya, juga majelis berbahagia semuanya, karena paling tidak perlu lagi ada ekstra penjagaan, terutama untuk majelis GKI Jati Asih. Ya. Dan tentu saja ibu bapak saudara Pendeta Sani dan Yulis pasti mereka sangat berbahagia. Bapak ibu dan saudara, dan tentu saja lebih bahagia lagi saya juga lebih berbahagia lagi karena saya memberi sambutan khusus pada pernikahan Pendeta Sani. Dan tentu ini terakhir bagi saya karena bulan ini adalah terakhir periode kami sebagai majelis berganti. Lebih berbahagia lagi karena Pendeta Sani setahun yang lalu tanggal 13 Maret diteguhkan sebagai pendeta di sini. Dan hari ini kebahagiaan itu menjadi lebih lengkap lagi. Bapak ibu dan saudara, tidak ada alasan lain kita berkumpul di sini karena kita turut di dalam kebahagiaan Pendeta Sani dan Pendeta Yulis dan dua. Tanpa mengurangi nasihat dari pendeta tadi, saya mengutip beberapa nasihat yang saya baca dari sebuah web dari seorang yang sudah 2 kali bercerai. Jadi dia mencatat 9 hal. Saya tidak bergerak menyebutkan saja, tidak bergerak lama. Dan dia mengatakan bahwa nasihat pertama supaya selalu berbahagia dalam pernikahan adalah 1. Jangan pernah terlintas dalam benak Anda untuk bercerai, karena itu bukan cara menyelesaikan persoalan. Yang kedua, jangan membandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Itu nasihatnya. Ya, ada seorang ibu yang menulis ini setelah dia mengalami 2 kali perceraian. Yang ketiga, baik, ya dipercepat. Siapa sebagai tuan rumah? Ampunilah pasangan Anda. Yang keempat, berhentilah mengkritik pasangan Anda. 5, kembangkanlah komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. 6, jangan cari di luar rumah atau di dalam diri orang lain apa yang tidak Anda dapatkan dalam pasangan Anda. Percayalah kepada pasangan Anda meskipun ia pernah melakukan kesalahan. 8, setiap hari lakukan sesuatu yang dapat menyenangkan dan membahagiakan pasangan Anda.
Yang kesembilan, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas hal-hal yang baik yang dimiliki oleh pasangan Anda. Saya pikir nasihat ini berguna untuk kita semua. Ibu bapak dan saudara, sekali lagi atas nama majelis jemaat, kami mengucapkan selamat pertama kepada keluarga besar Pendeta Sani dan keluarga besar Pendeta Yudis Tauru, dan selamat kepada Majelis GKI Jatiasi dan Majelis GKP Sukabumi. Kami ucapkan selamat, kiranya keluarga yang sudah dibentuk pada hari ini Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Keluarga besar jemaat GKI Jatiasi dan keluarga besar jemaat GKP Sukabumi yang pasti juga berbahagia hari ini, para undangan sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara, atas nama Majelis Sinode dan rekan-rekan pendeta GKP dan seluruh warga GKP, saya ingin mengucapkan selamat berbahagia kami pendeta Yudis dan pendeta Sani. Selamat membangun rumah yang indah, rumah yang nyaman, yang membahagiakan, yang dipimpin oleh Tuhan. Rumah dalam arti sesungguhnya, karena rumah dalam bentuk bangunan mungkin belum bisa dibangun sekarang, karena biasanya pendeta itu tinggalnya numpang di pastori, ya. Saudara, pernikahan itu menyatukan dua keluarga, bukan cuma dua pribadi, tapi dua keluarga, dan pernikahan itu menjadi istimewa karena dia tidak hanya menyatukan keluarga Tauru dan keluarga dari pendeta Sani, tapi dia juga menyatukan keluarga besar GKP dan GKI. Dalam catatan saya, ini pendeta yang kedua di mana pendeta GKP menikah dengan pendeta GKI Jabar. Untuk kalau saya salah, Pak Edo. Yang catatan yang pertama itu adalah pendeta Erik dan pendeta Melani, yang anaknya sudah mau jadi pendeta lagi. Dan ini yang kedua, dan mungkin juga ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya nanti. Kiranya ini makin mempererat hubungan GKP dan GKI. Kalau tadi dikatakan dua agama yang berbeda, ini dua gereja yang berbeda tetapi yang merupakan satu keluarga. Pernikahan pendeta pasti memudahkan pelayanan karena masing-masing pasti mengerti tugas pelayanan masing-masing. Jadi pasti memudahkan, tetapi juga bisa menyulitkan karena ada tuntutan yang berbeda. Sama-sama pendeta dari dua gereja yang berbeda, dari dua jemaat yang berbeda, dari dua lokasi yang berjauhan. Pasti tidak mudah, dan karena itu mari kita kelola dengan baik. Mari pendeta Yudis, pendeta Sani mengelola bersama. Mari juga majelis jemaat GKP Sukabumi maupun majelis jemaat GKI Jatiasi mengelola dengan baik, dan juga mengelola dengan baik supaya pernikahan ini betul-betul menjadi berkah, bukan saja bagi mereka berdua, tapi bagi kita sekalian. Saudara, saya tahu acara sambutan adalah acara yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Saya juga sadar bahwa saya tidak pandai humor, sehingga kalau saya panjang-panjang pasti akan sangat membosankan. Karena itu saya akan akhiri sambutan saya dengan ucapan sekali lagi, selamat berbahagia, selamat mengalami kehidupan rumah tangga bagi rekan pendeta Yudis dan Sani. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik sekalian, mewakili
kedua keluarga mempelai. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, malah dengan penyayang yang telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kita bisa hadir untuk menghadiri acara pemberkatan nikah putra putri kita Julistian Pratama Lulus Sarjana Teologi dengan Budi Ningrum Sanu Nur Widya Sarjana Teologi juga. Bersilakan tadi ya. Kita akan menyaksikan tadi bagaimana pelaksanaan prosesi, pelaksanaan pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Bapak-Bapak Pendeta dan Majelis Gereja Kristen Indonesia JPAS ini. Untuk itu kami kepada keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Pendeta. Semoga Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan dalam mengemban tugas mulia dalam masa yang akan datang. Demikian juga kepada keluarga tahun di sini ada boru merek, masa bakat ya, lebih mudah silakan. Demikian juga undangan dari Bapak yang kami hormati Bapak S. Budi Utomo di sini. Demikian juga paduan suara dari Sukabumi, paduan suara dari Gereja Kristen Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon doa semoga kiranya kedua mempelai menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi contoh teladan buat kita bersama dengan Tuhan. Dan setelah ini kami masih mohon kesediaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian untuk mengikuti acara resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di gedung perwayangan Taman Mini Indonesia, Jalan Taman Mini nomor 1, Taman Mini ya, gedung perwayangan. Jadi besar harapan kami Bapak-Bapak, Ibu sekalian bisa hadir bersama-sama kami di sana. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berbajak keluarga, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Salam.